Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik. Channel inspiratif yang membahas seputar dunia kopi, mulai dari perkebunan sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Pada kesempatan video yang telah berlalu, kita sudah mencoba membagi pengetahuan kepada teman-teman sahabat kopi semua tentang tata cara mengolah hasil tanaman kopi, mulai dari kebun sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Nah, pada kesempatan video kali ini, kita akan mencoba mengulas tentang sejarah kopi, khusus jenis kopi Arabica masuk ke Nusantara. Teman-teman sahabat kopi semua, sebagaimana disebutkan dalam berbagai sejarah oleh para sejarawan di Indonesia, kalau kopi jenis Arabica pertama sekali masuk ke Nusantara ini dibawa oleh VOC yang didatangkan dari daerah Yaman, kemudian dicoba dibudidayakan di daerah Batavia. Semua itu terjadi pada abad ke-17 Masehi, lebih kurang tahun 1690-an. Arabica didatangkan dari Yaman oleh VOC, kemudian dicoba dibudidayakan di Batavia. Kemudian di Batavia, mulai dari Batavia inilah kopi jenis Arabica dikembangkan di berbagai wilayah di Nusantara. Namun, mungkin perlu sama-sama kita pahami, Batavia hanyalah titik awal masuknya kopi ke Nusantara. Tapi bukan satu-satunya daerah sumber penyebar kopi jenis Arabica ke seluruh Nusantara. Ada cerita yang sangat menarik, teman-teman. Pernahkah teman-teman semua bertanya dari mana asal kopi Arabica Gayo bersumber? Nah, apakah betul Arabica Gayo berasal dari Sumatera Barat? Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan coba membahas bersama-sama secara historis dan berimbang. Secara umum, sesuai kita jelaskan tadi, kopi didatangkan oleh kolonial atau VOC pada abad ke-17 Masehi. Jenis kopi didatangkan dari Yaman, kemudian dibudidayakan di Batavia. Kemudian dari Batavia itulah mulai dikembangkan ke seluruh wilayah. Namun kami menemukan salah satu tulisan lama Belanda, yang mana tulisan ini berjudul Colonial Verslag, yang ditulis di tahun 1908 sampai 1909. Nah, tujuan dari Colonial Verslag ini adalah untuk laporan resmi tahunan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang disusun untuk disampaikan ke Parlemen Belanda, yaitunya Staten General. Isinya di situ mencakup masalah politik, ekonomi, pertanian, perkebunan, pajak, tenaga kerja, hingga keamanan di wilayah jajahan Hindia Belanda. Dan salah satu tujuan dari Colonial Verslag ini adalah untuk mengoptimalkan eksploitasi ekonomi di wilayah penguasaan Hindia Belanda. Dan di dalam catatan Colonial Verslag tahun 1908 sampai 1909, di situ dijelaskan kalau jenis kopi Arabica Gayo itu didatangkan dari daerah ketinggian di Padang, yang lebih dikenal dengan istilah Padangske Bovenlanden. Nah, di situ dijelaskan atau diperintahkan kepada pejabat sipil di Takengon pada tahun 1908 diberikan benih kopi Arabica untuk penanaman percobaan
yang didatangkan dari dataran tinggi Padang atau Padangske Bovenlanden. Dan percobaan tersebut memberikan hasil yang baik. Dan sejak saat itulah, terutama setelah tahun 1926, budidaya tanaman kopi jenis Arabica di wilayah administratif ini terus berkembang secara berkelanjutan. Pada saat ini, kawasan Danau Laut Tawar merupakan pusat terpenting budidaya tanaman kopi jenis Arabica. Dan setelah kami telusuri, ternyata Danau Laut Tawar itu berada di daerah Gayo. Kemudian didukung oleh sebuah catatan penelitian yang berjudul Gayo Highland Takengon from 1904-1942, a historical analysis of coffee plantation at the era of Dutch colonialism, yang dikeluarkan oleh Department of History Education Siah Kuala University Banda Aceh dan Department of History Education Jabal Khafur Sigli. Di situ pun dijelaskan kalau ternyata dari hasil penelitian tersebut berdasarkan referensi dari catatan-catatan lama Belanda, kalau jenis kopi Arabica di Takengon itu awal mulanya dilakukan uji coba penanaman di tahun 1908. Akan tetapi di dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dari mana bibit kopi Arabica yang dicoba dibudidayakan di daerah Takengon tersebut. Cuman di situ dijelaskan kalau percobaan budidaya tanaman kopi jenis Arabica dimulai dari tahun 1908. Nah, itulah teman-teman uniknya cerita sejarah tentang kopi ini. Jadi mungkin masih banyak catatan-catatan sejarah yang mengupas masalah tanaman kopi, baik itu jenis Robusta, baik itu jenis Arabica maupun jenis jenis Liberica yang dicoba dibudidayakan di Nusantara oleh VOC di zaman kolonial dahulu. Mudah-mudahan video singkat kita kali ini bisa memberikan wawasan kepada kita supaya kita lebih mendalami, menikmati setiap tegukan kopi yang kita minum di rumah kita atau di kafe-kafe. Kita lebih tahu, bukan hanya sekedar menikmati kopi, akan tetapi kita lebih tahu tentang sejarah kopi, sejarah awal mula kopi dikembangkan di Nusantara ini. Untuk itu teman-teman, ikuti terus video ini sampai tuntas. Kemudian jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman sahabat kopi semua tidak ketinggalan dalam setiap perkembangan video di channel kita ini. Baik teman-teman, itulah cerita kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan sejarah tentang kopi di Nusantara ini bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih mendalami tanaman kopi, terutama jenis Arabica. Dan kalau teman-teman memiliki pendapat lain atau referensi lain yang teman-teman dapatkan, silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Demikian teman-teman, salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.